Selamat pagi dunia tipu-tipu. Waduh, pagi-pagi udah anget-angetin dulu Akademia Jogja. Panas-panasin dulu pakai yang seru-seru ya. Panasin motor, ya kan? Panasin otak juga dong, Bro. Panasin otak kalau pagi-pagi biar warming up gitu, Ci. Segala pikiran kita ya. Biasa kamu ngapain? Oh, ngerjain rumus fisika. Wih, itu normal banget sih emang. Seru banget. Ikutan ini Who Wants to be Millionaire. Benar. Ya kan? Udah yang susah tuh. Iya, aku juga cari-cari rumus aljabar. Wih, si Biasanya gitu. paham aljabar. Padahal anak IPS ya. Kalau hari Senin seperti biasa sih Akademia Jogja, cara kita untuk memanaskan diri pagi hari ini. Kita biasanya di hari Senin selalu kedatangan tamu yang spesial sekali ya, sama Bapak Guru yang satu ini. Langsung kita sapa aja. Langsung aja, sudah ada Pak Guru Deon dari Suara Gama Training Center. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Dito Cici. Pagi Pak, sehat pagi-pagi Pak. sehat-sehat, Hari semangat Senin sekali. terakhir loh Pak, ini Betul. Januari Pak. Iya. Januari ya. Udah selesai ya. Udah selesai Nggak gitu. berasa. Pak Guru gimana Aduh. kemarin weekendnya ngapain aja Pak Guru? Weekendnya kemarin ya seperti weekend sebelumnya. Enggak ding, weekend sebelumnya ada kerjaan, tapi kemarin full di rumah, nggak ada kerjaan, jadi mainan sama dua krucil. Kerucil Bapak ya. rumah tangga Bapak rumah seutuhnya tangga. ya. Bapak rumah betul. tangga. Kemarin. Gimana? Yang kerucil yang pertama lo nggak salah udah minta iPhone 12 ya. Iya. udah DP untuk iPhone berapa ya? 20 kayaknya. Wih. Katanya anak keduanya udah jadi salah satu manajer di perusahaan mana gitu ya. Amin. Pak, mohon maaf. Masih 8 bulan, Mohon Pak. maaf. Mohon maaf. Bulan. Dia Kirain. merangkak kamu ngomong mama papa kita udah seneng. Iya. Gitu kebetulan ya. Kirain gitu kan. Aduh, Jadi baru hari bisa ini merangkak. kita akan ngobrolin apa aja nih Pak Guru nih. Oke, masih ada sedikit hubungannya dengan minggu lalu dan 2 minggu yang lalu ya. Kalau 2 minggu yang lalu kita ngomongin tentang happiness, gimana Iya. kita tahu tentang sumber kebahagiaan kita, terus kemudian gimana cara mendapatinnya. Terus minggu lalu kita ngomongin tentang stres, betul ya? Gimana supaya kita nggak terlalu stres. Terus kemudian sumber-sumber stres kita harus tahu karena setiap kita sumber stresnya beda-beda. Betul. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang sesuatu yang mungkin sebenarnya sebelum itu. Jadi ini kita harus tahu dulu, dan kalau kita kemudian tahu yang stres dan happiness itu akan saling melengkapi. Iya. Nah, satu hal ini adalah hal yang setahu saya ya, ini istilah ini muncul baru-baru ini sih, yaitu dengan sebutan overthinking. Wah, Overthinking. itu saya banget overthinking, apalagi Iya. malam hari ya. Iya, iya. Kenapa Selalu overthinking? terjadi. Biasanya tuh orang-orang suka mengaitkan sama zodiak. Nah, gitu ya. Kamu Capricorn ya, Capricorn emang overthinking. So gitu. Oh, gitu. Padahal menurut aku semua orang tuh ada overthinkingnya Ada, cuy. ada. Ya nggak Iya, sih? iya, Pasti betul, ada betul. gitu. Nah, kalau kalau aku lihat sih overthinking ini baru-baru ini kali ya muncul istilah ini. Iya. Istilah ini baru nge-hype itu akhir-akhir Iya. ini. Kalau dulu mungkin kalau zaman saya. waktu muda itu apa tuh? Kalau waktu muda itu, kalau orang Jawa itu jero mikir. Oke. Oh, jero. Jadi terlalu dalam gitu loh. Dalam Udah mikirnya. santai baik gitu kan, intinya gitu. Jadi itu dulu, cuman sekarang lebih keren kan. Overthinking. Overthinking. Seiring dengan banyak orang udah ngomongin tentang ini mental illness. Iya, Nah. betul. Semua betul. orang yang kayak nggak berani ngomong dibilang introvert. Iya. Yes, betul. Padahal bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Nah, ini juga overthinking, jangan-jangan ada pemaknaan yang salah ya? Iya. Iya, betul. Nah, kali ini overthinking ini yang membawakan sebenarnya bukan saya secara Oke. langsung. Jadi beberapa waktu lalu di kelas STC, Oke. kelas public speaking, itu kan ada kelas basic sama advance ya. Ada satu siswa yang ambil dua-duanya tuh. Terus kemudian waktu di advance itu ujiannya kan presentasi Iya. secara langsung dengan berbagai macam alat segala macam lah. Nah, si siswa ini membawa satu materi yang overthinking itu, dan saya pikir ini menarik banget ini. Oke. Menarik untuk kemudian bukan hanya di kelas advance STC, tapi Akademi Jogja harus tahu nih ngomongin tentang overthinking, karena anak ini, beliau ini, mbak kita satu ini, ibu guru tamu kita satu ini ya, lulusan psikologi UGM. Wow. Dan secara kredibilitas ya udahlah ngomongin psikologi aja udah tahu lah ngomongin tentang overthinking. Iya. Iya. Jadi sepertinya akan lebih dalam dan lebih lengkap nih. Oke. Jadi saya memanggil namanya Mbak Cika Aulia, yang akan sharing dengan kita tentang apa itu overthinking. Wih, cakep. Kita sapa dulu, selamat Sapa pagi, dulu. Cika. Pagi. Selamat pagi Kak Cici kan gitu. Wih. Kamu jangan manggil
manggil Kak, ini ceritanya kita Iya. murid gitu. Malah Kita yang manggil kamu Kak, kebalik ya. Aku lebih muda dari Cika nih kayaknya. Iya benar. Gimana Cik? Jadi overthinking sebenarnya overthinking itu apa sih? Overthinking kalau dari psikologi ya mungkin ya. Iya. Kayak gampangnya itu adalah ketika kita tuh memikirkan sesuatu nih terlalu lama dan terlalu dalam gitu Kak. Bukannya memang pemikiran itu begitu ya? Iya. Maksudnya misalnya akhir bulan nih relate nih tanggal 25, aduh udah habis lagi duit, gajian masih minggu depan gitu. Ya berarti overthinking itu maksudnya batasannya apa gitu yang dia sampai dibilang itu overthinking gitu? Batasannya adalah ketika pikiran itu tuh mengganggu perilaku kita. Oh. Jadi kalau misalnya ya mikirin sesuatu terlalu dalam dan terlalu lama. Mikirin cewek juga bisa kan kayak gitu ya nggak sih? Oh iya. Cuman ternyata kalau misalnya overthinking ini nih bikin pengaruhnya tuh negatif gitu. Oke. Jadi misalnya sulit tidur, aktivitasnya terganggu, susah makan. Nah itu tanda-tanda kita tuh lagi overthinking hal yang sebetulnya tuh nggak perlu dipikirin terlalu dalam. Iya. Kalau misalnya overthinkingnya positif, nggak ada sih overthinking positif. Pasti bau-baunya adalah ke yang berlebihan dan negatif gitu cenderungnya. Ya, makanya ada beberapa orang juga yang kalau dia overthinking gitu sampai asam lambung naik gitu Iya. kan. Bener banget. Sampai susah tidur, jadi tiba-tiba jadi insomnia gitu-gitu ya. Sampai merubah perilaku berarti udah kayak ciri-ciri pemakai narkoba ya. Ini ngeri banget, Bros. Ngeri banget Merubah pagi-pagi. perilaku. Narkobanya itu narkoba cinta. Asik. Kan ada istilah bucin ya. Nah, mungkin ini salah satu orang yang overthinking itu bucin-bucin itu yang Iya, kemudian iya. mikirin pasangannya sampai nggak bisa tidur, sampai kemudian stresnya berkepanjangan. Nah, mungkin itu bisa disebut overthinking juga ya, Cik ya. Bisa sih, dan tadi kan Kak Cici sempat mention kalau misalnya overthinking tuh bikin tato asam lambungnya naik gitu ya. Iya, soalnya kalau kita overthinking itu kan mainnya di pikiran gitu kan. Betul. Dan kalau misalnya overthinking terus kita tuh cenderung stres, badan kita tahu nih kalau kita lagi stres. Akhirnya tubuh kita tuh mengeluarkan hormon-hormon yang memicu stres itu. Oke. Dan kalau pas lagi stres gitu memang respon fisiknya itu pasti langsung naiknya asam lambung itu. Pertama tuh yang paling kelihatan banget, yang paling kerasa gitu kan. Iya. Oh. Bahaya ya overthinking memang ya. Betul-betul sering terjadi ya dalam kehidupan kita. Apalagi biasanya kalau orang-orang overthinking itu adalah memikirkan sesuatu tapi dia tidak tahu sendiri solusinya apa. Jadi Iya. hanya ketakutan aja ya. Sama nggak ngobrol kali ya, Nggak maksudnya ngobrol, cuma di ya. dalam pikiran kita sendiri. Jadi ya cuma kita dan kita sendiri gitu. Mungkin beda cerita kalau mungkin ada support system gitu mungkin atau Iya. atau ada yang ngasih solusi gitu loh. Iya kan, kalau misalnya dipikirin sendiri mau overthinking tiba-tiba asam lambung. Betul. Harus ke rumah sakit bayar lagi duitnya. Wah, makin overthinking gitu. Ini nih berarti kita hari ini akan membahas ya tentang overthinking. Seru nih. Kita mau bahas apanya nanti nih Pak Guru? Kita akan bahas tentang penyebabnya mungkin, terus kemudian cara handle-nya. Oke. Karena cara handle-nya itu mungkin setiap kita beda-beda Pasti ya. berbeda, betul. Jadi ya kayak kemarin tuh stresnya apa, terus kemudian handle-nya seperti apa. Overthinking juga kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus kenal sumbernya dulu, menyebabkan apa, terus kemudian nanti gimana caranya menghandle itu. Oh, Supaya seru nih. tidak terlalu overthinking dan kebablasan gitu loh. Nah, sebenarnya kalau saya melihat sih overthinking fine saja asal overthinking yang kayak kemarin stres yang sehat gitu loh. Oke. Cuma jangan jangan over juga sih. Ya bukan overthinking juga. Sorry. Jadi thinking boleh tapi jangan sampai over gitu ya, Cik ya. Kalau udah namanya over ya udah kelebihan berarti memang nggak boleh sih, betul. Semua yang berlebihan memang tidak baik Tidak ya. baik, tidak betul, baik, betul. tidak baik. Oke. Boleh deh Akademi Jogja, kamu juga ikutan gabung di 0811 250 1017. Kita saling share nih. Biasanya kamu overthinking tuh tentang apa? Iya. Terus gimana cara kamu melawannya gitu. Kalau Cici jelas ya, aku kalau misalnya lagi overthinking gitu biasa udah mulai kerasa itu kok asam lambung naik. Padahal makanan selama ini makanan baik-baik aja, tidur baik-baik aja. Wah, ini pikiran nih. Kalau aku udah mulai kayak gitu pasti aku cari teman-teman atau orang yang aku percaya untuk aku ngobrol. Nah, kalau udah keluar tuh, udah rilis gitu, biasanya lebih enakan. Lega Kalau ya. aku biasanya gitu. Mungkin Akademi Jogja juga punya cara lain gitu ya untuk biasanya kamu meredam nih Yes. rasa overthinking kita atau rasa stres kita Iya. gitu. Boleh Akademi Jogja ceritain ke WhatsApp Suara Gama FM di 0811 250 1017 dan Sekolah Senin bakal balik lagi setelah yang satu ini. Wake up in the morning. Only your friend in the morning. The soundtrack of your life. Suara Gama FM. Aduh, Dito overthinking nih pagi-pagi ini. Kenapa kamu overthinking? Kenapa? Aku overthinking gitu mengenai pasangan hidup, Ci. Oh, kalau itu memang udah overthinking selama 6 tahun ke belakang kan? Nggak kelar-kelar nih. Tolongin saya dong nih, overthinking banget nih. Aku juga overthinking banget nih. Kenapa?
Dari kemarin pengen liburan ke Eropa nggak bisa-bisa nih. Bukan masalah COVID-nya, masalah duitnya. Jangan semangat teruslah berputus asa. Enggak dong. Kebalik ya. Yuk, nggak bisa yuk. Katanya orang-orang pesimis gitu. Iya, tapi enaknya begitu sih kalau ada masalah biar nggak terlalu overthinking ya cerita kayak gini. Betul. Ya kan, biar betul. bisa lega juga ya syukur-syukur kalau bisa yang namanya ketawa-ketawa tipis-tipis. Nah, itu gitu. dia. Ini udah beberapa yang ikutan gabung via WhatsApp cerita bagaimana cara dia menangani overthinking. Tapi nanti deh, kita bahas nanti dulu. Kita bahas penyebabnya dulu nih. Ya, ke Cika nih. Mumpung ada anak psikologi ya kan. Pasti yang udah belajar nih gitu. Katanya tuh kalau teman-teman aku yang anak psikolog dia bilang gini, belajar psikolog tuh kayak ini tahu belajar membedah diri sendiri gitu. Karena kan belajar mengenai apa yang ada di pikiran kita, gitu, apa yang ada yang kita rasakan dan lain sebagainya. Overthinking. Apa sih penyebabnya jadi sebenarnya, Cik? Penyebab overthinking ya, yang pasti overthinking tuh disebabkan paling banyak dari faktor internal ya. Oke. Dari faktor diri kita sendiri nih gitu. Tapi ada juga yang faktornya dari lingkungan. Oke. Jadi mungkin gampangnya aku bakal bikin penyebabnya tuh bisa 3+1. Oke. Apa nih 3+1-nya nih? 3 penyebab internal dan 1 penyebab eksternal kayak gitu. Jadi penyebab internal nih pertama, 1, dia cenderung adalah orang yang perfeksionis gitu. Oke. Kenapa sih orang perfeksionis tuh bisa gampang overthinking? Karena ketika orang yang perfeksionis itu gampang terganggu atau gelisah sama hal-hal kecil yang itu nggak sesuai sama keinginan dia, nggak sesuai sama ekspektasi dia. Padahal yang namanya hidup itu kan dinamikanya banyak banget. Betul. Ya, karena banyak sekali nih dalam kehidupan tuh yang nggak sesuai sama keinginan atau idealis kita. Dan orang yang perfeksionis nih biasanya hal-hal kecil tuh bikin dia terganggu banget gitu, yang bikin dia tuh nggak bisa fokus sama hal yang lebih besar sebenarnya kan kalau misalnya overthinking tuh biasanya cenderung negatif ya, jadi dia tuh fokus sama kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri dia, dalam diri orang lain, dalam pekerjaan dia misalnya. Padahal sebenarnya tuh kesalahan kecil yang sebenarnya nggak usah terlalu dalam dipikirkan gitu ya. Dan mungkin buat orang lain juga nggak masalah itu. Nggak masalah. Baik-baik saja gitu loh. Benar. Tapi karena dia perfeksionis itu, pokoknya semua harus perfect gitu. Benar. Kayak kurang bisa menoleransi kesalahan. Oke. Itu yang pertama nih, perfeksionis. Yang kedua dia cenderung orang yang pesimis, gampang underestimate diri sendiri. Kayak kita tadi, yuk nggak bisa ya. Jangan semangat, teruslah berputus asa. Tentu saja kamu tidak bisa. Gitu kata setan-setan begitu. Iya, pesimis tuh bener. Cenderung dia tuh orang yang pesimis, underestimate sama diri sendiri, apalagi orang lain gitu. Jadinya kurang bisa percaya sama kita atau orang lain. Sebenarnya itu hampir relate sih. Sebenarnya nggak relate ya sama perfeksionis. Cuman kalau kita pesimis itu kan kita nggak percaya sama kemampuan diri kan. Apalagi kemampuan orang lain. Misalnya nih Kak Dito dikasih tugas buat bikin rumah warna merah gitu kan. Nah terus Kak Dito nih orangnya perfeksionis tapi kadang-kadang juga pesimis. Jadinya Kak Dito tuh nggak percaya sama orang yang harus bikinin rumah warna merah. Tahu-tahu jadi pink lah gitu. Jadi apa? Jadi kepikiran. Udah aku lagi aja deh yang ngerjain gitu daripada orang lain gitu ya. Kepikiran dia benar nggak ya ngikutin kemauan aku. Jadi kayak trust issue gitu ya. Iya. Lumayan. Jadi nggak percaya sama orang dan lain sebagainya. Tapi emang biasanya orang yang gampang pesimis itu di latar belakangnya mungkin ya kalau kita mau lebih mengerti orang itu, mungkin dia tuh punya kejadian masa lalu yang nggak enak, yang bikin dia kecewa, yang bikin dia punya trust issue tadi. Kan nggak mungkin kita orang tiba-tiba punya trust issue gitu kan. Pasti ada penyebabnya. Ada pernah dikecewakan gitu ya. Dan orang yang kayak gitu sebetulnya kan namanya manusia tuh kecewa tuh biasa nggak sih? Kecewa tuh hal yang biasa, kayak kecewa, bahagia tuh semua hal yang selalu akan berlalu, yang datang pergi. Nah, kalau misalnya orangnya tipikal yang kayak gitu tuh, dia tuh selalu mengingat kekecewaan, selalu mengingat kesalahan orang lain. Padahal tuh masih banyak loh hal-hal positif yang bisa bikin kamu semangat kayak gitu. Jadi kasetnya kaset yang bagus tuh ya. Karena ngerekamnya itu nggak akan hilang gitu. Betul. Jadi kualitas kaset yang ada di dalam pikiran otak orang yang pesimis tadi itu kualitas yang HD mungkin Betul. Jadi ingat detail banget. Oh dulu kemarin gini. Iya. Tapi yang jelek-jelek yang diingat. Iya betul. Perfeksionis, pesimis. Yang ketiga suka mendem apapun tuh sendirian. Nggak di-share kayak gitu. Iya. Itu yang bahaya tuh yang suka mendem
mendem sekalinya keluar ya. Psycho. Meledak gitu Wah, kan. meledak langsung. Bener. Tapi Ngeri. tapi hati-hati apa namanya, orang yang mendem itu bukan selalu orang yang introvert ya. Oh Iya, iya. Jadi benar. sekali lagi ngomongin introvert ekstrovert itu kita nggak boleh judging bahwa oh kamu diem, Introvert. kamu introvert. Bisa saja orang ekstrovert Mendem juga. mendem juga, Benar. walaupun Iya. kelihatan di luar ekspresif, Hai, benar. hahaha. Tapi mungkin ada 1-2 hal yang dia pendem dan kemudian ya tadi nunggu tinggal waktunya kapan meledaknya. Iya, aduh. Jadi belum tentu bagi oh enggak aku orang ekstrovert kok, aku nggak pernah mendem. Bisa saja mendem. Betul. Atau aduh aku orang introvert berarti aku punya kecenderungan untuk mendem. Belum tentu juga. Iya. Kalau orang introvert punya teman-teman yang baik, support system yang oke, dia pasti akan Iya. ceritain kok sama orang-orang yang deket itu kok. Iya. Betul. Jadi Oke. hati-hati juga untuk judge ngomongin introvert ekstrovert Benar. tentang yang mendem tadi. Oke. Itu penyebab dari internal. Kalau penyebab eksternalnya, Cik? Aku tambahin dikit nih Oh, iya, yang oke. bagian si mendem tadi. Tadi ditambahin dikit sama Mas Dewan juga ya. Nah itu tuh biasanya emang terjadi sama orang yang nggak enakan gitu ya. Itu juga kembali lagi sih. Wah, Indonesian people banget tuh, gak enakan. Wah, Mpok Indun nggak enakan tuh. Gak Mpok Indun. enakan. Dikit-dikit mohon maaf. Oh ini Agak lawas ya, maaf ya. Iya saya baru Terus. Iya nggak enakan. Nah itu balik lagi. Aku tuh jadi kadang-kadang jadi orang yang kayak gitu sebenarnya. Aku termasuk orang yang nggak enakan. Tapi lama-lama aku belajar, aduh nggak enakan sama orang lain tapi sama diri sendiri gimana gitu. Iya. Kayak ngenakin orang lain tapi diri sendiri yang nggak enak. Padahal harusnya kan kita dulu oke baru orang lain ya. Itu kan bukan bentuk egois ya. Itu bentuk kita harus bisa nerima diri sendiri dulu baru orang lain nih. Iya, Makanya iya. jangan nggak enakan kalau kita juga jadi lebih nggak enak lagi Iya, gitu. betul. Iya, Istilahnya iya. kalau kamu mau bantu orang lain jangan sampai kamu bantu tapi malah ngerugiin diri sendiri. Iya, iya, Betul. Jangan. Tapi jangan-jangan ini Cika kesini enak nggak? Nah, Maksudnya mau nggak? Nanti kita kasih sarapan, Cik, tenang aja. Kita yang jadi gak enak nih sama Cik. Duduk, kita jadi gak enak nih. mau kopi siro? Iya. Apa? Mau usaha perusahaan ini? Oh yang terakhir boleh tuh. Waduh. Dan itu tuh ada sih cara ngatasinnya. Tapi nanti itu sekarang nih. Nanti aja. Nanti kita bahas yang eksternal Yang nih plus sekarang. satunya Plus tadi, satu. Plus satunya dia berada di lingkungan orang-orang yang overthinking juga. Waduh, lengkap itu. aku gak ngebayangin. Nggak ngebayangin tuh. sih. Ada Nggak teman ngebayangin satu sih. circle 4 orang, 4-4-nya overthinking. Iya. Aku mau cerita deh, kok kamu gitu, gimana ya? Iya. Kelam banget tuh circle kebetulan. Kita pegangan aja yuk, lompat. Ngerinya. Lompat dari kasur ke lantai. Kita joget-joget Betul. maksudnya gitu. Tapi gak dipungkiri emang ada ya circle yang satu circle gitu isinya overthinking semua gitu. Ada, tapi aku coba deh tanya dulu sama Kak Dito sama Kak Cici. Kenapa kok bisa kebentuk circle yang sama-sama overthinking? Karena kalau menurut aku ya mereka merasa ada yang sama dengan mereka, punya masalah juga gitu. Jadi ya ngerasa relate aja. Nggak tahu saking solidnya kali ya. Iya, Jadi iya. dia sedih, aku ikut sedih. Jadi gimana gitu kali ya. Ya itu jadi highlight paling benar sih. Masalahnya gini, kita tuh berteman dengan orang yang kecenderungannya tuh mirip sama kita kan. Sefrekuensi. Sefrekuensi gitu. Iya, nyari sefrekuensi. Overthinkingnya. Jadi Iya. kayak akhirnya tuh ke filter sendiri kan teman-teman Iya, kita. benar, Makin benar. dewasa kan kita ngefilter teman tuh akhirnya yang sama tujuannya, Betul. sama karakternya lah gitu-gitu. Dan itu tuh yang bikin jadi akhirnya muter-muter di circle itu Lingkaran aja setan gitu gitu loh. ya. Iya. Kadang orang tuh tahu overthinking nggak bagus, tapi tetap aja dilakuin. Manusiawi. Iya, itulah. Nah, kayak gitu sih. Jadi tuh dia terjebak dalam circle yang sama-sama overthinkingnya, tapi dia tuh nggak sadar itu tuh kayak malah jadi zona nyamannya dia gitu loh. Jadi mereka selalu ketemu sama orang yang sama-sama overthinking, tapi sama-sama nggak punya solusi. Gitu. Iya. Oh, ngerinya. Tapi bisa jadi semisal berempat satu geng gitu ya. Yang overthinking cuma satu nih. Yang lainnya biasa aja atau yang lainnya positif nih. Bisa saja yang tadinya kelompok atau geng ini positif semua atau 3 positif, bisa saja karena si overthinking itu kekuatan overthinkingnya tuh terlalu Besar. gede Iya. untuk dihandle oleh 3 teman-temannya ini. Teman-temannya justru ketularan tuh. Benar. Jadi Bisa, ngomongin bisa. overthinking atau yang positif di dalam satu kelompok itu nggak ngomongin yang baik yang menang ya, Iya. yang nggak ngomongin yang oke yang menang nggak, tapi ngomongin yang kuat yang menang. Benar. Impact-nya ya. Betul. Jadi kayak emosi gitu loh. Emosi itu kan kalau semisal Cici lagi happy banget nih, terus kemudian ketemu dengan teman yang lagi berduka cita. Sesenang-senangnya Cici pasti kemudian akan turun kan? Iya. Betul. Pasti akan kemudian merasakan iba, merasakan simpati, merasakan Betul, empati itu. betul. Nah, karena apa? Karena emosi yang orang yang berduka cita tadi lebih gede dari
ke happy-nya Cici. Iya. Atau misal ada orang yang lagi patah hati nih, terus kemudian Cici orang yang happy tuh. Dan ketika ketemu orang yang patah hati, yang tadinya sedih, yang tadinya stres, tiba-tiba kok jadi enak ya, kok jadi Jadi baper kayaknya ya? suasananya suasananya jadi lebih enak ya, lebih hangat ya. Bisa jadi karena happy-nya Cici lebih gede daripada si Orang yang patah hati sedih tadi. Betul, Jadi betul. ngomongin overthinking, bisa saja kalau kita kemudian satu geng, kita lihat tuh ada orang-orang yang terlalu overthinking. Ya kalau kita nggak kuat untuk menghadapinya, lebih baik jaga jarak dulu deh. Iya. Daripada kita ketularan ikut Iya. jadi overthinking. sih. Benar-benar. Kecuali kalau yang sedih tuh adalah mantan gebetan kita. Nah. Dia putus sama pacarnya, yes, kita senang. Sekarang waktunya aku sikat dia. Kan aku udah bilang dulu tuh dia kayak yang aneh gitu loh. Iya. Terus kita Aku jadi pengen toxic. ngomong tapi nggak enak. Kita jadi yang Iya. toxic. Kacau tuh, Gitu ya. kacau. Habis ini kita balik lagi ke dunia Jogja, masih ngomongin tentang overthinking. Habis ini kita bakal cari tahu nih gimana cara mengatasinya biar kita nggak overthinking lagi gitu. Betul banget Akademia Jogja ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Your Friends in the Morning. Suara Gama. Lagu terbaru dari Rini Wulandari ini Akademia Jogja. Ini lagu yang dibikin buat anaknya. Takut nanti rindu judulnya. Doi aja overthinking tuh. Kenapa? Takut nanti rindu. Ya kan? Belum apa-apa tapi udah takut. Beda. Gitu. Bagian dari overthinking ya Cika ya. Suka begitu memang kalau kita ya. Ada hal-hal yang bikin gitu jadi kepikiran. Cuman sebenarnya gini nih, kayak overthinking ini kita nggak bisa lepas dari itu nggak sih Cik? Maksudku gini, ya mungkin nggak yang overthinking setiap hari gitu, tapi pasti ada sesuatu hal kayak ya namanya hidup ya, kadang di atas kadang di bawah. Nah pas kita lagi bener-bener di bawah itu kan suka nanti jadi kepikiran ini itu dan memang siklusnya kan begitu gitu nggak sih Cik? Karena emang nggak ada satupun manusia yang suka kondisi nggak baik gitu Iya, kan. iya. Istilahnya misalnya cuma sekedar penolakan nih. Nah. Nggak ada manusia tuh yang suka penolakan, nggak ada manusia tuh yang suka dikritik, itu nggak ada. Bedanya adalah manusia yang bisa menerima kritikan, Iya. yang bisa menerima penolakan. Kalau cuman suka nggak suka ya nggak suka lah. Oke. Iya. Meskipun aku yang tahu itu pun aku juga Iya, nggak suka benar-benar. ditolak, nggak suka dikritik, tapi Benar-benar. bisa nggak kita nerima Betul, gitu betul, kan. betul. Dan ya udah biasanya itu yang kita tuh jadi tenggelam sama hal-hal yang negatif tuh. Kalau misalnya kita diterima, kalau kita ditolak tuh terlalu dipikirin kayak yang aku kayaknya nggak gini banget deh gitu. Iya. Itu kan nunjukin penolakan kan. Benar. Dengan kata lain kalau ngomongin overthinking gitu, kita sekarang berempat ngomongin overthinking bukan berarti kita nggak beroverthinking ya. Iya, betul. Gitu. Pasti juga di sini kita ketawa-ketawa pulang-pulang nangis-nangis overthinking bisa jadi gitu kan. Bahkan mungkin kita di sini lagi overthinking, cuma levelnya berbeda aja Iya, gitu. Masih gitu. bisa fokus dengan yang Betul. lain, walaupun di otak nih nggak tahu mikirin apa. Cuma ya balik kan? lagi, tadi kan kita udah membahas batasannya ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita memikirkan tentang sesuatu hal dan itu tidak berlebihan dan itu tidak kemudian mengganggu kehidupan. ngefek, Iya. itu saya pikir belum termasuk overthinking sih. Iya. Oh, Tapi oke. kalau kemudian kita mikirin sampai kita nggak bisa tidur, sampai kerjaannya terberenggalak, Merubah perilaku merubah tadi. perilaku, nah itu baru dikatakan overthinking. Tapi selama kita masih bisa handle, selama itu nggak ngefek ke yang lain, I think is stress yang bagus yang Iya, kemarin. iya. Normal Jadi ya. masih oke. Justru bagus, berarti ini orang punya fighting spirit. Yes. Betul. Daripada dia nggak mikirin hidup, bodoh amat. Itu malah orang nggak ada fighting spiritnya sama sekali. Aku tuh. pasrah aja Aku lah. pasrah aja. Nerima aja deh, Kenapa gitu. hari ini nasi garam nggak Nggak apa-apa? apa-apa. Iya. Nggak mau makan. Tapi ada respon, manusia tuh punya kecenderungan dua respon stres loh. Kenapa, Kak. kenapa? Pernah denger yang namanya fight or flight nggak? Nggak belum. Apa tuh? Jadi manusia tuh punya kecenderungan untuk respon stres nih. Mungkin Mas Dian pernah dengar ya? Pernah. Jadi ada fight sama flight. Kayak istilahnya fight or flight tuh maju atau mundur nih gitu. Oke. Hadang aja atau udahlah nggak usah aja langsung nyerah duluan. Kalau fight tuh ya di fight. Ayo, gitu. Ayo gitu. Apapun kayak Yang di depan, enggak. kita terjang. Gitu. Menang kalah belakangan. Ya. Iya, tapi kan setiap stepnya pasti mikirin gimana cara biar menang kan. Iya. Kalau misalnya kita milih fight, berarti kita tuh udah tahu kalau itu kalah pun ya it's okay gitu. Oke. Dan kalau misalnya flight tuh biasanya buat orang yang belum apa-apa aja udahlah nggak mau gitu kan. Udah nyerah duluan, dikasih tantangan dikit, nggak usah deh. Waduh. Dikasih resiko dikit, nggak mau deh Ini gitu. stigma Japanese people nowadays ini. Iya. Nerimo gitu. Terima Jadi aja. gimana Cici? Ini mau ngambil enggak usah Bu, gini udah enak. Padahal nggak enak. gitu. Enggak apa-apa ini aja udah enak. Iya. Tapi kalau banget, gitu. saya melihat antara fly dan fight gitu ya, ada satu yang yang sebenarnya itu menggambarkan overthinking, Apa itu? yaitu freeze. Oh, iya, dia diem aja. Jadi
jadi maju enggak, mundur enggak, tapi mikir. Iya, Mikirnya kemana kedalaman tuh. Benar. Ya itu mungkin ya ini ngomongin tentang fly or fight. Ada satu yang namanya freeze yang kalau kita ketemu masalah itu kaget dulu dan nggak ngapa-ngapain itu loh. Nah mungkin bisa saja freeze ini adalah gambaran Masa-masa dalam overthinking tadi. Iya. Yang nggak ngapa-ngapain tapi ya nggak maju nggak mundur tapi diem aja gitu. Oke, baiklah. Thank you di WhatsApp. Kita sapa dulu ada Rizky. Rizky dia bilang gini, kalau aku sih biasanya ya nanganin overthinking aku dengan main game. Mungkin dia anak gamers kali ya. Betul. Aku bisa main game. Terus aku makan, pokoknya makan aja biar sehat sama sering-sering beribadah, berdoa. Itu sih biasanya betul. gitu. Udah ada solusinya mah enak ya. Maksudnya akhirnya bisa tahu nih diri sendiri harus diapain ketika lagi overthinking gitu. So, cara mengatasinya gimana sih, Cik? Overthinking ini? Cara ngatasinnya tuh paling simpelnya nih, yang paling gampang buat dilakukan ada yang namanya katarsis. Katarsis. Apose indang. Baru dengar Katarsis tuh listrik. Oh enggak, itu sulatif. Itu mana nih Mas Dewa? Merek baju setahu aku katarsis itu ada. Beda. Pak. Katarsis itu adalah cara kita untuk melampiaskan emosi kita. Emosi ini bukan marah ya. Emosi itu kan perasaan. Iya. Ada emosi sedih, seneng, kecewa, jijik, takut. Itu semua emosi. Dan katarsis ini adalah cara kita untuk mengeluarkan itu. Jadi prosesnya, caranya itu namanya katarsis ini. Oke. Dan katarsis itu tuh bisa dilakukan lewat beberapa hal. Kayak gitu. Contohnya? Contohnya pertama bisa lewat menulis. Self journal, nulis diary. Sebenarnya kebiasaan kita waktu kecil dulu waktu SD gitu ya, mungkin nulis diary itu sehat banget loh Kak Cici. Oh iya? Iya, kita tuh jadi bisa refleksi diri, kita tuh bisa jadi tahu ke cerita-cerita lalu kita. Kita tuh kalau baca ulang pasti ketawa kan kayak Iya benar. apaan sih gini doang, aku nangis apaan sih gini doang, apa gitu. Kita tuh tanpa sadar ketika kita nulis self journal, kita tuh bakal sadar bahwa diri kita tuh semakin hari ke upgrade loh. Karena yang kemarin aja udah bisa kita ketawain. Kayak benar. Sebetulnya itu tuh sehat banget, dan kalau misalnya sampai dewasa masih pengen nulis diary dimanapun, it's okay. Itu bukan bentuk kekanak-kanakan ya? Enggak dong, itu malah bentuk kita tuh supaya sehat banget. Itu tuh makanya kenapa kita waktu kecil tuh kayak happy terus itu karena dibantu sama diary ini. Meluapkan emosi juga dengan menulis ya. Iya, senang ditulis, sedih ditulis, kecewa ditulis. Iya ya. sih. Dan si buku itu nggak pernah judging kita. Betul. Beda cerita. Yang paling penting itu. Kalau sekarang ngomong sama orang kan, aku gini-gini, kamu sih. Nah, itu. Kalau tuh buku kan nggak pernah ngomong. Dia diem aja, kita mau nulis, kita sedih, kita marah, dia tetap aja gitu. Menerima aja gitu. Dan bukunya Harry Potter. Malah ngeri ya. Dan buku itu kan cuman kita yang tahu. Iya, ya kan. betul, Itu kuncinya. Makanya nggak usah takut atau malu nulis apapun. Karena itu cuman kita yang tahu. Ya kecuali kalau kita nyuruh orang lain baca gitu. Beda cerita. Tapi kalau tadi kan dear diary ya, tapi kalau boleh dear blog itu boleh nggak, Cik? Boleh dong. Jadi gitu nulis ya? tapi blog gitu. Blog terus kemudian orang baca gitu. Iya, bahkan kan kebanyakan penulis itu kan novel-novelnya atau cerita-ceritanya refleksi dari kehidupan mereka. Ada yang kayak gitu kan, dan biasanya kayak gitu tuh yang bestseller gitu. Karena relate sama kehidupan sehari-hari, dan sebenarnya mereka tuh lagi curhat gitu. Tapi pakai bahasa-bahasa, diksi-diksi yang tersirat, diksi-diksi yang indah gitu. Dan hanya penulis yang tahu maknanya. Itu juga bentuk dari katarsis menulis. Baik, menulis apapun lah bentuknya tulisan. Jadi selama ini blog saya secara tidak sadar saya melakukan itu gitu di website saya. Keresahan segala macamnya dituangkan akhirnya ya. Betul. Tapi betul juga, saya kemarin lihat beberapa artikel saya yang 2009 itu baca 1994 kali. 94 saya masih SD. 2009 lah. Saya lihat tuh ketawa sendiri memang. Ya walaupun itu bukan sesuatu yang memalukan, tapi sesuatu yang saya bisa ya nulis kayak gini. Ternyata udah dilewati ya. Ternyata saya bisa melewati ya gitu. Oke, selain menulis apa lagi nih? Ada lagi melukis. Menulis, melukis, terus. Dan melukis itu tuh kaitannya sama seni ya. Sebetulnya nggak harus melukis banget. Tapi kenapa di sini aku pakainya melukis? Soalnya kalau kita melukis, mewarnai itu tuh mainan warna kan. Dan warna itu sebenarnya bisa jadi representatif, atau secara nggak sadar kita tuh memilih warna sesuai sama emosi kita. Misalnya hari ini pagi-pagi udah pakaiannya gelap nih, dari atas sampai bawah hitam semua gitu misalnya. Itu tuh bisa jadi dia tuh sebenarnya kenapa-napa kalau orangnya tuh nggak suka warna hitam ya. Misalnya aku nih orangnya baju-bajunya nih pastel pink gitu, tahu-tahu warnanya hitam. Itu kayak bisa jadi tanda tanya juga, ada sesuatu juga. Dan tahu nggak sih Kak Cici, aku tuh setiap hari itu tuh bawa, nih bahkan sekarang bawa tuh di mobil itu tuh buku mewarnai.
sama pensil Iya, iya, warna. iya, iya. Oh, Soalnya iya aku juga punya temen kayak gitu, bener. karena ketika masuk ke dunia kerja nih gitu kan, kayaknya tuh banyak banget yang bikin stres dan kayak harus yang misalnya sekarang ngurusin apa, besok apa, atau nanti jam sekian apa, kan harus ngatur emosinya kan. Kadang-kadang gue tuh suka ngewarnain sendiri gitu. Pelampiasan ya. Pelampiasan itu kayak seneng begitu lihat warnanya tuh warna-warninya bagus ya gitu-gitu. Jadi itu sebenarnya kenapa melukis, karena itu tuh pakai mainan warna nih kayak gitu. Kalau misalnya suka seni yang lain, mau nyanyi atau mau yang lain itu juga nggak apa-apa, karena Ngeband kalau gitu Temen ya. aku ada yang ngedance. Jadi dia tuh yang 9 to 5 gitu, tapi ada 2 atau sekali seminggu gitu dia pasti akan datang ke klub baletnya gitu, terus dia nari, terus dia, ngapain lu udah tua segini masih balet? Enggak, karena seneng gitu. Itu stress release-nya dia di situ gitu. Padahal udah 30 something tapi tetap masih main balet gitu. Dan tujuannya gitu. bukan untuk lomba, Tujuannya bukan buat untuk lomba, apa, gitu karena ya. biar dia seneng aja Iya, gitu, betul, ngelepasin stresnya dia, overthinkingnya dia gitu ya. Oke. Ada lagi nggak? ada lagi satu lagi misalnya musik. Dengerin musik, cuma sesimpel dengerin musik aja. Nah kalau misalnya Kak Cici sama Kak Dito kalau lagi capek, stres, overthinking nih, sukanya dengerin musik yang slow atau justru yang ngebeat banget? Aku yang keras, yang metal. Alasannya apa enggak? Karena secara nggak langsung tuh terluapkan aja emosinya kalau aku. Ikut teriak-teriak gitu Ikut ya. teriak-teriak gitu dan dentumannya der. Nah, jadi lega lah, sedikit lega Iya, gitu. sama kalau berarti ya. Apakah itu karena cowok cewek Nggak beda tahu. gitu atau? Kalau aku butuh backsound buat nangis, jadi pasti aku akan cari yang slow ya. yang mellow gitu. ya. Berasa ada backsoundnya kalau mau nangis gitu. Aku tim Kak Cici. Nggak tahu ini karena gender atau Iya, gimana, iya, kita iya, atau iya. taste musik juga Iya, kita iya. nggak tahu ya. Enggak sih, itu enggak ada kaitan sama gender, cuman mungkin kayak taste musik aja. taste Terus musik, ini ya. balik lagi ke karakternya dia, Oke. kepribadiannya dia, Oke. kayak gitu. Kalau perempuan yang suka ngebeat kan juga banyak juga, kan, suka betul. rock juga banyak kan, Benar, gitu. benar. Dan itu tuh benar tadi kalau misalnya sama-sama lagi kesel, Kak Cici pilih yang slow, Kak Dito pilih yang ngebeat. Mungkin alasannya Kak Dito ya biar bisa teriak-teriak nih, biar bisa apa, jadi ngelampiasin kan. Betul. Kalau Kak Cici biar bisa nangis. Sama gitu. juga sebenarnya melampiaskan juga, cuma dengan cara yang Iya. berbeda gitu. Cuman ya. beda cara aja Beda cara, gitu betul, kan. betul, Karena kalau balik kenapa kalau cowoknya tuh cenderung nggak milih buat dinangisin, soalnya mungkin terbiasa sama edukasi yang Betul ya. udahlah, yang tetap Kuat harus gitu. strong, dan Iya. akhirnya respon yang keluar tuh udah teriak aja, marah aja. Tapi kalau kita kan ya it's okay, nangis, pupuk gitu kan. Jadi ya Udah teredukasi sama Boys Don't Cry ya. Asik. Benar. kayak gitu sih. Tapi itu kan untuk orang-orang yang sulit buat mengungkapkan ya. Tadi bisa lewat nulis, bisa lewat mewarnai, melukis, bisa lewat terus satu lagi musik. Tapi kalau misalnya kita yang bisa mengkomunikasikan itu jauh lebih baik lagi. Namanya ada affirmation. Afirmasi, kita harus bisa afirmasi gitu loh. Kayak yang jadi bukan gini, bukan misalnya aku nggak nyaman sama Mas Deon ya. Mas Deon melakukan kesalahan nih yang bikin aku tuh kesel, bikin aku bete gitu. Kalau nggak afirmasi, aku gini, Mas Dion ngapain sih kayak gitu? Itu nggak baik tau. Itu tuh gini, gitu. Aku menyalahkan case-nya gitu loh. Jadi Harusnya yang Mas Dion benar gini, adalah- gitu. Yang benar adalah Mas Dion, aku ngerasa sedih nih soalnya Mas Dion gini. Boleh nggak kalau misalnya besok nggak gini lagi? Gitu. iya. Jadi yang difokusin kitanya, aku sedih, aku sebel, aku marah, bukan di Bukan Mas Dion kamunya. salah. Kamu yang salah, bukan kayak gitu. Tapi I see. afirmasi itu lebih fokus ke diri kita, menyampaikan apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin ke orangnya. Tapi emang sih itu kalau kayak gitu ngomongnya juga lebih enak ya. Maksudnya Iya, iya. istilahnya kalau aku jadi si Mas Deonnya, si orang yang bersalah ini lebih enak nangkepnya. Oh ternyata si Cika tuh nggak suka ya kayak gitu. Sorry gitu kan. Bukan yang ngapain nih Cika, aku nyalain aku gitu kan. Nggak blaming kan jadinya. Jadi dua-duanya tuh enak. Masalah nanti Mas Dion bisa nerima atau mau menolak itu kan urusannya Mas nanti. Dion. Iya. Tapi yang penting aku udah beres nih. Yes. Stresku udah beres nih Betul. gitu. Aku sampein aja urusan nanti mau berubah nggak berubah mah, kalau ternyata nggak berubah ya kita aja yang nggak usah melawan gitu kan. Jadi kayak misalnya dengan afirmasi itu cara komunikasinya ya kita fokus sama apa yang kita rasain aja, Iya. nggak usah fokus sama masalahnya. Oke. Gitu. Jadi nggak blaming. Baiklah, Itu Akademia dia Jogja. Akademia Jogja.
memang ya mengenali orang lain tuh lebih gampang daripada mengenali diri sendiri. Betul. Tapi ya namanya hidup terus berjalan ya. Iya. Yang namanya berpikir dalam, berpikir berat itu pasti akan ada waktunya. Cuman gimana caranya kita bisa fighting gitu kan? Kita bisa melakukan hal kayak tadi. Mungkin lagi lagi stres gini, coba nulis, coba ngewarnain, coba dengerin musik yang kamu suka dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau bisa melakukan afirmasi tadi gitu kan. Ya, kita berdoa sama-sama sih semoga yang enggak enak-enak 2020 sih enggak ada di 2021 ya. Overthinkingnya udah kemarin aja. Betul, udah selesai tahun ini gitu ya. nggak usah, tahun ini nggak usah gitu. Dan setidaknya kalau emang kita overthinking, benar-benar harus mencari solusi yang mengenakan untuk diri sendiri. Iya dong, Gitu. pasti. Pak Guru Dan terima kasih. Terima kasih. Cika terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa, nanti main-main lagi ya ke sekolah Senin ya. Oke, siap. Oke, dadah. Selamat pagi. Dadah. Bye. It's time to Track of the Week.